Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farisya Nur Amelia dari program studi pendidikan bahasa Jepang kelas 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bahasan artikel yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Budaya Populer Anime dan Manga serta Pengaruhnya di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita hidup di era globalisasi, di mana kita bisa memperoleh atau bertukar informasi dari seluruh dunia dengan mudahnya. Globalisasi ini juga memiliki dampak terhadap berbagai bidang, salah satunya adalah bidang kebudayaan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan kebudayaan yang kita nikmati saat ini bukan hanya kebudayaan yang berasal dari negara kita sendiri, tetapi kita juga bisa menikmati kebudayaan dari luar negeri, terutama budaya populernya. Hal ini juga didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi, internet, dan munculnya gawai-gawai yang canggih di era globalisasi seperti ini. Nah, anime dan manga merupakan produk kebudayaan populer yang berasal dari Jepang. Kedua budaya tersebut juga cukup populer di Indonesia dan memiliki banyak penggemar. Dengan adanya penggemar, pastinya ada pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan kan? Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sih budaya populer itu? Lalu, apakah pengertian dari anime dan manga, serta bagaimana kedua budaya tersebut dapat masuk di Indonesia dan bagaimanakah pengaruhnya di Indonesia sekarang? Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya ingin memberitahukan bahwa metode yang saya gunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode studi literatur, yaitu menggunakan sumber tertulis yang sudah ditulis oleh orang lain sebelumnya, seperti jurnal dan buku. Selain itu, saya juga menggunakan sumber internet dalam penulisan artikel ini. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari budaya populer. Menurut Herianto di tahun 2012, pada bukunya yang berjudul Budaya Populer di Indonesia, menyebutkan bahwa budaya populer adalah produk masyarakat industrial yang dihasilkan dan ditampilkan dalam jumlah besar dengan bantuan teknologi produksi, distribusi, dan penggandaan massal sehingga gampang untuk dijangkau oleh masyarakat luas. Adapun pengertian anime adalah singkatan untuk penyebutan animasi Jepang yang berasal dari kata animation dan dalam bahasa Jepang dilafalkan animation. Sedangkan manga merupakan penyebutan komik dalam bahasa Jepang, namun kini lebih merujuk kepada komik Jepang. Manga pertama kali diterbitkan oleh seorang seniman yang bernama Hokusai tahun 1834 yang berisi kritikan terhadap pejabat-pejabat pada saat itu. Sedangkan manga modern muncul pada tahun 1961 yang dipelopori oleh Tezuka Osamu. Anime pertama kali dibuat pada tahun 1907. Lalu pada tahun 1917 muncul anime bisu yang berjudul Imokawa Mukuzo karya Oten Shimokawa. Di tahun 1963 muncul anime Astro Boy yang diangkat dari manga karya Tezuka Osamu. Anime ini pula lah yang ditayangkan pertama kali keluar Jepang. Di Indonesia sendiri, anime muncul pada tahun 1970-an, di mana saat itu ditayangkan anime yang berjudul One Pakuku Mukumu. Namun anime ini mulai booming pada tahun 1990-an saat anime-anime lain ditayangkan seperti Doraemon, Inuyasha, Sailor Moon, dan lain sebagainya. Setelah kemunculan internet, anime dan manga itu lebih mudah diakses oleh masyarakat sehingga penggemarnya pun lebih banyak. Dengan banyaknya penggemar di Indonesia, pastinya memberikan pengaruh-pengaruh tersendiri di Indonesia. Nah, berikut ini beberapa pengaruh dari anime dan manga yang dapat kita jumpai di Indonesia. Yang pertama itu munculnya komunitas penggemar Jepang. Nah, anggota dari komunitas ini adalah mereka yang menyukai kebudayaan Jepang. Nah, salah satunya itu anime dan manga. Mereka juga ada yang menyukai musik-musik Jepang, lalu ada juga yang menyukai kuliner Jepang, dan lain sebagainya. Mereka juga kerap disebut sebagai otaku. Pengaruh yang kedua adalah munculnya cosplayer. Cosplayer adalah orang-orang yang melakukan cosplay. Cosplay sendiri itu berasal dari kata kostum dan play yang berarti bermain pakaian. Nah, orang-orang yang melakukan cosplay ini berpakaian dan berhiasan seperti karakter-karakter pada anime dan manga. Pengaruh yang ketiga adalah munculnya festival-festival Jepang di berbagai kota besar di Indonesia. Nah, festival ini tidak hanya menyajikan anime atau manga saja, tetapi juga mereka menyajikan parade kebudayaan atau kesenian Jepang, kuliner Jepang, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari festival ini adalah Enichissai, Gelar Jepang UI, dan Sakura Matsuri.
Nah, yang keempat itu meningkatnya pengetahuan seputar bahasa Jepang. Hal ini dipengaruhi oleh kemunculan internet sehingga masyarakat itu lebih mudah mengakses anime atau manga dalam bahasa aslinya. Tak jarang dari penggemar atau penikmat anime dan manga ini tertarik untuk mempelajari bahasa Jepang. Nah, yang terakhir, yang kelima, itu banyaknya orang yang meniru kebiasaan masyarakat Jepang seperti kedisiplinan, budaya tepat waktu, dan kebersihannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kehadiran anime dan manga di Indonesia tidak hanya membawa pengaruh positif. Tak jarang, anime dan manga juga dapat memberikan pengaruh negatif bagi penggemarnya. Hal itu tentu saja merugikan. Salah satu dari pengaruh negatif tersebut adalah penurunan nilai-nilai moral dan etika pada generasi muda. Hal ini bisa saja disebabkan oleh adanya aliran-aliran anime yang kurang etis dan generasi muda tersebut mengikuti pemikiran dari aliran anime tersebut. Yang kedua adalah chunibyo. Chunibyo adalah sebutan bagi orang atau penggemar yang berimajinasi bahwa mereka adalah karakter dari anime, sehingga mereka kehilangan identitas aslinya. Lalu pengaruh negatif yang selanjutnya adalah penggemar yang menjadi konsumtif. Hal ini dapat ditunjukkan dengan banyaknya penggemar yang membeli merchandise atau barang-barang yang berhubungan dengan anime favorit mereka dengan harga yang cukup mahal. Ya baik, jadi anime dan manga merupakan produk kebudayaan populer yang berasal dari Jepang. Kepopulerannya di zaman modern diawali oleh orang yang bernama Tezuka Osamu. Di Indonesia sendiri, anime dan manga ini muncul di tahun 70-an. Seperti yang telah saya paparkan sebelumnya, anime dan manga ini membawa pengaruh positif dan pengaruh negatif. Tetapi sebaiknya kita hanya mengambil dari sisi positifnya saja. Nah, selain itu, penggemar anime atau manga harus giat memilih muatan-muatan anime atau manga yang mereka konsumsi. Selain itu, penggemar juga harus mengurangi sifat konsumerisme untuk membeli barang-barang yang kurang berguna. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika selama video berlangsung ada kata-kata yang kurang sopan atau kurang mengenakan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.